saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan. Sebelumnya nama saya Luciana Sinurat. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah. Jadi di sini sebelumnya dengan Bapak siapa? Alasan Sinaga. Jadi di sini saya ingin bertanya tentang wirausaha, Pak. Jadi sebenarnya video ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah kewirausahaan. Jadi Ada juga sejarah wirausaha ya? iya, Pak. Iya. Jadi yang pertama itu, Pak, mungkin langsung ke pertanyaannya, Pak. Iya. Jadi pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan apa yang menginspirasi Bapak membuka usaha sembako seperti ini, Pak? Oh, dulu saya waktu kuliah dulu ngambil jurusan akuntansi keuangan. Jadi selepas itu saya dulu sering ke perpustakaan, baca-baca buku ekonomi seperti begini juga, buku wirausaha. Jadi saya dari sana bisa belajar apa usaha yang cocok untuk buka usaha dengan modal sedikit untung besar. Pertama dulu buka jus. Nah, itu kalau kategori resto ini kurang keuntungannya itu besar. Nah, jadi dulu saya pernah bekerja di suatu perusahaan perhotelan. Yaitu saya berinovasi di sini, wirausaha. Dari inspirasinya kita bisa berinovasi di dalam, bisa kita menciptakan lapangan kerja, bisa kita mengatur waktu sendiri. Itu sih keuntungannya, profitnya bisa lebih besar dari kita bekerja sama orang atau sama perusahaan. Bisa mengatur waktu sendiri. Waktu, ya. Oke, Pak, terima kasih. Yang kedua itu, Pak, kenapa gitu, Pak, memilih usaha? Kan banyak usaha lain gitu, Pak. Kenapa memilih usaha untuk berjualan sembako gitu, Pak? Oh, saya memutuskan berjualan sembako karena sembako ini kan dibutuhkan orang setiap hari. Jadi seperti musim corona saat ini banyak juga usaha yang tidak jalan. Tapi puji Tuhan dengan berjualan sembako, nah, ini tetap jalan, eksis dia, walaupun mungkin profitnya berkurang. Karena setiap hari dibutuhkan. Iya. Baik, Pak. Yang kedua, yang pertanyaan ketiga itu sejak kapan gitu, Pak, usaha ini berdiri? Kalau usaha ini sih masih berdiri baru 1,5 tahun. Saat ini, ya. Tapi melihat perkembangannya bagus, Pak. Kalau untuk persiapannya, Pak, sebelum ini, Pak, sebelum memulai usaha gitu, Pak, apa? Persiapannya dulu seringlah tanya-tanya sama yang usaha juga, dari mana dia mengambil barang, bagaimana cara penjualannya. Nah, terus dari segi modalnya itu ada pertanyaan. Iya, tentang biaya modal gitu. Oh, itulah dulu tadi dia persiapannya. Pernah dulu bertanya sama orang sebelum buka usaha, distributornya dari mana gitu, untuk penyuplai barangnya lah, dan cara pemasarannya bagaimana. Kalau modal gitu, Pak, Modalnya kita bisa mengajukan pinjaman juga, ada dari saudara gitu. Cuman setelah kita buka usaha seperti ini udah bisa kita mengajukan ke perbankan. Kalau sudah lebih besar lagi. jadi, Pak, ini kan, Pak, termasuk dekat ya, Pak, ke lingkungan kampus. Iya, usul. Jadi ini apakah salah satu strategi gitu, Pak, biar semakin mengembangkan usahanya? Iya, memilih tempat di sini memang karena kemarin sudah kita pertimbangkan kelayakan usaha itu. Ambil posisi strategis juga, dekat dari kampus. Nah, dari segi bangunan juga kan. Kalau dari segi penghasilan cukup ini ya, Pak, cukup omsetnya lumayan juga. Untuk saat ini karena masih suasana pemulihan ekonomi masih setelah corona kemarin, untuk saat ini bisalah untuk menutup sewa kebutuhan gitu. Untuk investasi belum. Kalau ini, Pak, kan kalau namanya kita berwirausaha ya, Pak, pasti kan ada kendala-kendalanya, hambatannya, ada nggak gitu, Pak? Kendala di bidang mana nih sekarang? Misalnya dari segi menarik pelanggan atau mungkin dari segi apa gitu, Pak, yang mau dipasarkan gitu, Pak. Kendalanya sih kita harus disiplin di waktu. Contohnya buka kita jam berapa, tutup jam berapa, karena kan orang berharap, oh si A masih buka, ini A masih buka, jadi ini belum
tutup, terus bukanya juga jangan sering-sering tutup lah. Kalau kita sering-sering tutup itu kendalanya nanti mengurangi konsumen kita. Kalau ini Pak, mungkin kan kalau dibandingkan dengan seperti Pak bilang tadi bekerja sama orang atau mungkin Iya. di instansi gitu kan Pak. Iya. Apa sih menurut Bapak hal positif kalau kita menjadi seorang wirausaha? Hal positifnya yang paling utama tadi kita bisa mengatur waktu kita. Artinya memanage waktu itu kita dituntut. Bagaimana cara kita membagi waktu sama keluarga dan sama usaha. Tapi kalau dari segi penghasilan, contohnya kita bekerja sebagai orang ASN gitu, mungkin orang itu lebih santai. Cuman kalau kita lebih repot, karena kita kan memikirkan profitnya lebih tinggi, kita lebih keras lagi. Ini mungkin pertanyaan terakhir gitu. Ya, Kami kan masih mahasiswa gitu kan Pak, masih generasi muda. Ya. Jadi kami kadang terpatok kayak untuk kerja di instansi aja gitu Ya. biar lebih apa gitu Pak, motivasi Bapak gitu biar kami tuh bisa mampu berwirausaha gitu. kalau memang adik-adik mau berwirausaha, dekatkan dulu tadi disiplin. Disiplin ini perlu. Disiplin waktu harus, terus kemauan. Membuka usaha itu kan bukan langsung besar gitu, harus mulai dari hal-hal kecil. Jadi kita harus peduli hal-hal kecil gitu. Contohnya dari segi penyediaan barang, jangan dulu langsung beranjak ke barang-barang mahal, model-model besar gitu. Mulailah dari hal-hal kecil agar bisa juga menghitung untungnya bagaimana kalau dengan modal yang kecil, bagaimana menghitung keuntungan dengan modal besar. Tuh. Jadi itu tadi. Terus kemauan. Kita kan nggak gimana bilangnya, bisa jadi kita nggak diterima di instansi pemerintah. Nah, jadi bisa kita memulai karir dari berwirausaha. Artinya walaupun kita sekolah tinggi-tinggi sampai sarjana, yang dibutuhkan wirausaha kan nggak harus sarjana. Jadi jangan merasa berkecil hati kalau kita udah sarjana membuka usaha gitu. Artinya tetaplah percaya diri, karena untuk kuliah ini kan bukan harus untuk kerja di instansi pemerintah, yang terutama kan menambah wawasan dan pengalaman. Jadi harus semangat motivasinya. Mungkin itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak udah meluangkan waktu saya Ya. untuk wawancara Pak. Ya, Saya berharap usaha Bapak juga semakin. amin. Ya. Terima kasih Pak. Ya, ya, ya. Semoga sukses kuliahnya. Iya Pak, terima kasih Pak.